mempertimbangkan jarak-jaraknya ini sesuai standarnya berapa, supaya tidak terjadi yang kita tidak inginkan. Ini untuk sistem lap ya, lap join itu ditumpuk begitu ya. Nah, panjang lapnya berapa, itu juga jangan terlalu panjang. Kalau ini jadi panjang kan karena banyak di sini lap join-nya jadi panjang di sini. Mestinya semakin panjang ini menjadi bendingnya besar ya, bendingnya besar tentunya. Oke lah, nah, itu ini sudah tadi, saya ulang tadi. Sekarang yang boot join, ujung ketemu ujung, ini maksudnya ujung plat ini ketemu ujung plat ini, ya sehingga ini saya ulang aja, mungkin saya ngambilnya, ini sudah saya copy ke atas tadi, sehingga itu yang disebut ini shear lap dan boot join itu tipe sambungannya ya, tipe sambungan rivet itu ada tipe lap dan apa tipe boot join. Ya fungsinya tadi kalau lap ada bending, tapi kalau boot join menghilangi bending ya. Dan juga di samping itu ya tergantung hampir sama ya, kalau luasannya kan sama, kalau single ya cuma 1, kalau double ya 2. Oke. Nah, sekarang yang tipe single lap join bisa 1 baris saja di sini ya. Tapi jumlahnya lebih dari 1 ya, dari 1 baris, tapi 1 ini apakah sudah cukup untuk menyambung, cukup aman enggak? Kalau enggak aman ditambah lagi ya, ditambah 2 ini. Cuma susunannya sejajar ya, dan jaraknya sama. Bisa juga kita buat bentuknya zigzag supaya lebih menghindari tadi, ya kita hitung kekuatannya apakah yang ini dengan zigzag ini akan lebih aman daripada ini, ya kita harus buktikan. Tapi ini yang sudah umum dilakukan orang ya, menyambung itu tipenya adalah seperti ini, tipe ke arah 1 ini ya 1 baris atau 2 baris ya. Kalau 1 baris ya sudah nggak ada variasinya, tapi yang 2 baris ada variasinya. Ini saling berhadapan atau bisa zigzag di sini. Ini disebut sebagai chain riveting ya, kalau istilahnya umumnya chain riveting itu berarti seperti ini gambarannya. Hanya 2 baris dan posisinya sama ya, posisinya saling sejajar di sini, sedangkan yang zigzag riveting itu posisinya tidak ini. Nah, sehingga ya kita hitung mana yang lebih kuat. Ya kalau ini dengan ini tentunya lebih kuat yang 2 ya, tapi yang ini yang 2 yang istilahnya chain rivet dan zigzag riveting itu lebih kuat mana, itu yang perlu Anda nanti hitung. Kalau ini yang tipe boot join ya, boot join seperti ini. Jadi sama juga di sini, ini yang depan banyak ya, kemudian berkurang gitu ya. Sistemnya susunannya agak lain dari tadi. Kalau tadi zigzag sama istilahnya namanya chain ya, zigzag sama chain. Ini seperti ini. Ya, bisa tadi ya 1 baris saja, 1 baris saja atau 2 baris karena dia menyambung antara sisi satu dengan sisi lain, berarti 2 baris, ya 2 baris lebih kuat mana antara kita pakai sistem overlap dengan 2 baris ini, dengan menggunakan boot join dengan sistem ini lebih kuat mana, yaitu bisa Anda lihat nanti. Karena sebagai tugas lah membandingkan
antara itu dengan yang lainnya. Ya, baik. Ini 2 baris tapi lebih banyak lagi ya. Ada 2 baris masing-masing tapi ditambahi lagi di belakangnya lagi ya. Ya seperti tadi, mungkin tadi yang 2 baris, ada yang bisa ini, tapi di sini karena yang disambung ini ya, maka harus yang kiri kanan juga harus ada rivetnya. Banyaklah tipenya, mungkin Anda akan menemukan sendiri ya susunan mana yang baik, itu masih terbuka ya kalau Anda tertarik di sistem sambungan riveting, kemungkinan yang bisa Anda kembangkan lagi tentang susunannya tadi yang cuma ada chain sama overlap atau zigzag tadi, mungkin ada punya temuan yang lain, sistem sambungnya yang lebih bagus, silakan itu bisa dikembangkan seperti itu. Ya, sekarang kita tadi kan konsepnya masih satu rivet ya, ngitungnya ya. Ngitungnya rivet, sekarang kita tidak mungkin satu rivet, tadi sudah banyak susunannya dan macam-macam susunannya. Juga ini kasusnya, diameternya boleh sama, boleh enggak, kan gitu. Jadi mestinya ya secara logikanya kan yang jauh dari sambungan ini mestinya bebannya lebih kecil dibandingkan yang di dekatnya sambungan ini kan ya. Ya, untuk membuktikannya ya nanti harus hitung, tapi logikanya dulu, ya, sehingga dimungkinkan diameternya yang baris belakang itu tidak harus sama dengan diameter yang baris depan, begitu intinya. Tapi cara ngitungnya bagaimana itu yang penting. Ya, sehingga kasus kita shearing stress rivet ini, yang pertama untuk semua rivet ya, all rivet ini dengan diameter yang sama. Ya, misalkan Anda menyambung dengan sistem ini boleh ya. Tadi kan kalau lebar sistemnya vertikal ya, nyambungnya 3 itu tapi 3 secara vertikal. Atau Anda bisa menyambung kalau ininya platnya lebarnya kecil kan nggak bisa secara ke arah vertikal ya. Maka nyambungnya kan harus secara horizontal. Tapi pada intinya sama hitungnya ya. Nah, ini kalau ngitungnya sama gimana di sini? Menghitung tegangan yang terjadi, ya, ya. Artinya di sini dianggap ya ini masih anggapan gaya ini akan diterima oleh masing-masing rivet ini adalah sepertiganya kan gitu. P dibagi 3. Jadi rivet 1 menerima P per 3 ya. Jadi gayanya adalah P per 3 dibagi luasannya. Jadi dianggap dia single, ya karena kita tahu kan rumusnya cuma single ya, single rivet tadi ya, maka gayanya kita ganti menjadi sepertiganya. Itu. Kalau kita masih menggunakan rumus yang single. Jadi gayanya dibagi 3 gitu maksudnya, sejumlah rivetnya. Nah, sehingga tegangan rivetnya ya P per 3, masing-masing rivet ya, tegangan rivet, masing-masing rivet, berarti P per 3 dibagi PD kuadrat bagi 4. PD kan luasan penampangnya rivet ya, yang bebannya itu menjadi sepertiga. Jadi tadi kenapa kita, yang kalau tadi kan untuk memperkecil tegangan kan kita karena masih single, kemungkinan kita tadi apa tadi? Menambah diameter kan ya, hanya menambah diameter tapi tetap 1 jumlahnya. Tapi kalau kita tidak pengen jumlahnya 1, ya kita bisa menjadi jumlahnya banyak tadi, dan bebannya menjadi dibagi ketiga-tiganya itu, begitu. Jadi yang awalnya bebannya P, kalau kita pakai single ya P itu ditanggung oleh 1 rivet ini kan gitu.
Tapi karena ini ada 3, maka masing-masing mendukung sepertiganya dari P, begitu maksudnya. Jadi itu 2 kemungkinannya ya, kita diameter, menambah diameter, apa menaikkan materialnya tadi, yang izinnya dinaikkan, atau di sini kita menambah jumlah dari rivetnya. Nah, ini untuk kasus diameternya masih sama. Nah, sekarang kita lihat kalau diameternya tidak sama. The rivet with different diameter. Jadi, according to the assumption, the shear stress must be equal in the 3 rivet. Therefore, the shear force must be different. Ya, jadi tadi sekarang kalau tadi diameternya sama, sekarang diameternya beda. Yang tengah yang paling besar, kemudian kiri kanan lebih kecil. Ya, lebih kecil, diameternya bisa beda-beda ya. Jadi seperti ini, diameternya D1, D2, D3. Sehingga tadi P-nya tadi kan harus dibagi. Ya, berapa baginya itu yang jadi pertanyaan. Nah, tapi secara umum sebetulnya, secara umum tegangan yang terjadi kan luasan total kan ya, luasan D1, D2, D3 ini berapa, itu menyatakan tegangan yang terjadi pada rivet itu adalah gaya dibagi 3 luasannya ini. Karena diameternya beda, maka ya D1 kuadrat, D2 kuadrat, D3 kuadrat. Jadi tegangan rivet yang terjadi totalnya kan sekian. Nah, sekarang gaya pada masing-masing rivet berapa? Ya, ya ini. Tinggal saja gayanya itu ya tegangan rivet yang terjadi dikalikan luasannya. Ya, gaya pada rivet 1 berapa yang bekerja, ya tegangan rivet kali pi per 4 D kuadrat bagi D1 kuadrat. Gitu. Ya, jadi masing-masing rivet dikenai gaya yang berbeda. Kalau tadi karena diameternya sama, kan D1 ini kan jadi D kuadrat saja kan ya, karena sama semua. Jadi itu tadi kalau sama kan berarti ini menjadi 3D ya, 3D, 3 keluar kan ya, makanya ini luasannya ini menjadi tegangan rivetnya adalah sekali P bagi masing-masing kena P bagi 3 kan begitu. Nah, ini karena beda ya, ini F1-nya tegangan rivet kali ini, F2-nya tegangan ini, dan F3-nya ya sesuai dengan ini. Nah, tadi kalau luasannya sama tadi kan, karena diameternya sama, luasan sama-sama kan berarti F3 ya seperti tadi, jadi sepertiga dari tegangan ini kan. Tegangan ini kan P-nya ini kan menjadi P kali dibagi luasan yang tadi, sehingga nanti totalnya ya sama. Kalau tegangannya luasan diameternya sama, maka ya F1 tadi jadi berapa? P3, ini menjadi P3, ini menjadi P per 3 kan itu. P per 3, P per 3. Kalau diameternya sama. Coba Anda balik ya. Sekarang kalau diameternya sama, rivetnya berapa? Masukkan ke sini apakah sama dengan yang terjadi. Nah, tapi di sini ya Anda punya kemungkinan ini bisa diameternya sama dan dia tidak sama. Ya, kalau tidak sama masalahnya, yang baik itu yang mana? Yang besar ditaruh di tengah atau ditaruh di pinggir? Ya, tapi yang jelas antara D1, D3 itu harusnya dibuat sama, karena ini ditarik ke sana kan sama ya.
supaya kekuatannya sama, harusnya ini dibuat sama. Yang D1, D3 ini dibuat sama, cuma yang di tengahnya ini mungkin yang dibuat lebih besar atau lebih kecil dari yang di samping. Menurut Anda gimana logikanya? Yang tengah ini lebih baik, lebih besar atau lebih kecil dari kiri kanan? Gimana? Lebih besar apa lebih kecil? Itu kan ya logika ya, logika saja. Ya, harus Anda berpegang pada logikanya. Ya, mungkin tadi semua tadi dianggap ya, asumsinya dianggap tadi, semua di bagian manapun tadi kan dianggap kalau diameternya sama kan dianggap distribusinya itu kan sama. Tapi padahal intinya itu sebetulnya distribusinya nggak sama. Itu anggapan saja ya, supaya lebih mudah. Tapi kalau Anda teliti lagi, harusnya distribusinya itu tidak sama. Yang pinggir itu akan menerima lebih besar dari yang di tengah, kan itu. Ya, misalkan gini, Anda lomba tarik tambang ya. Lomba tarik tambang, Anda punya tim, grup, itu yang satu berbadan besar, yang lain mungkin rata-rata gitu ya. Ya, sekarang Anda tempatkan yang besar ini di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Kan gitu logikanya. Anda taruh di mana yang besar ini? Orang yang kuat ini Anda taruh di mana kalau Anda tarik tambang? Halo? Di belakang, Pak. Di belakang? Betul. Logikanya betul enggak? Gini, misalkan Anda berperang ya, berperang. Saya kasih logika ya, Anda memutuskan ya logika ini ya. Anda berperang ya, berperang. Benteng yang kuat itu ditaruh di depan atau di belakang? Ya, kalau Anda taruh di belakang, yang depan-depan itu sudah hancur semua, baru tinggal yang belakang, kan gitu. Ya, fungsinya yang kuat itu kan mengamankan yang lemah, kan ya. Kan gitu, fungsinya yang kuat mengamankan yang lemah. Jadi distribusi besar beban itu adalah yang depan, dekat ini. Ini kiri, ini kanan ya, nanti ini yang lebih besar. Yang tengah-tengah ini kecil, menerima beban kecil. Sehingga ya perlu hanya dikasih orang yang kecil. Kan gitu, itu logika. Nah, itu bisa Anda buktikan enggak? Ya coba kalau Anda punya software atau apa ya yang itu Anda bisa buktikan. Karena ini manual, perhitungan manual itu punya keterbatasan dan biasanya mesti ada asumsinya. Nah, asumsi ini kan mengatakan semua didistribusikan sama kan ya. Gaya P ini masing-masing diberikan ke masing-masing sepertiga, sepertiga, sepertiga kan gitu. Itu kan anggapan, Mas Ian. Ya. Kenapa anggapan ini dipakai? Karena dia tidak bisa merumuskan berapa, yang depan ini kena berapa. Kalau depan ini yang ujung-ujung mesti sama ya, karena kan tadi overlap ya, overlap di sini kan sama ya. Yang paling ini kalau ditarik kan kena yang ini, kalau ini ditarik kan kena yang ini. Ya, tinggal permasalahannya kan yang di tengah ini.
Kan gitu. Jadi distribusinya ini tinggi, rendah, baru tinggi lagi, karena seperti ini. Jadi itu nanti bisa dibuktikan di analisa sambungan dengan adhesif. Jadi distribusi bebannya itu seperti itu. Jadi ujung-ujung besar, ke tengah-tengah itu kecil. Itu aja. Jadi logikanya nanti bisa dibuktikan di supaya saya punya enggak. Nyari dulu ya. Ya nantilah kalau ada waktu nanti, misalkan masih ada sisa waktu nanti saya lihatkan. Jadi ingat ya, semua yang di sini anggapan ya, ini masih anggapan. Yang nilai betulnya perlu dibuktikan. Jadi makanya saat menganalisa Anda pakai perhitungan manual itu dilihat asumsi-asumsi apa yang dipakai di situ. Gitu. Jadi rivet ini P dibagi 3 dengan maksud bahwa masing-masing ini P-nya ini dibagi 3. Jadi yang 1 kena P/3, 2 P/3, 3 P/3, seperti itu ya. Oke lah, itu logikanya. Dan anggapannya di cara menghitungnya ini ya. Cara menghitungnya ini seperti itu. Ini juga begitu, dianggap sama, cuma karena ukurannya beda, ya disesuaikan dengan ukurannya. Ya, distribusinya F-nya disesuaikan dengan ukurannya di sini. Oke. Oke, dari sini mungkin ada yang bertanya sebelum kita coba latihan soalnya ya. Tadi intinya tadi ya, bagaimana menentukan individu tadi, ada 4 beban, 4 kegagalan ya, 4 tipe kegagalan. Yang pertama geser pada rivet, yang kedua tarik pada plat, yang ketiga piring pada rivet dan plat, kemudian tear out pada plat. Kemudian jenis sambungan ada 2, lap join dan boot join, bisa single, bisa banyak ya, tergantung kebutuhannya. Dan itu Anda yang ngatur, Anda sebagai engineering-nya, Anda yang ngatur apakah mau tipe yang sejajar tadi yang disebut sebagai chain rivet atau bisa zigzag, Anda yang menentukan, Anda yang menghitung, Anda yang tahu risikonya ya. Itu. Jadi sebagai engineering dibayar tinggi untuk melihat tahu risikonya. Anda menghitung itu risikonya apa. Ya kalau Anda ragu-ragu risikonya, ragu-ragu Anda kasih angka keamanannya yang tinggi kan gitu. Kalau Anda masih ragu-ragu ngitungnya benar atau salah ya. Oke, sekarang contoh sederhananya ya. Jadi di sini ada lap join yang ditanyakan, hitunglah shift axial tension force P. Ya, seperti ini ya. Ini lap join dengan beban P, dengan lebar platnya 300 mili, diameter rivetnya 22 mili, kemudian ya hole-nya ini plate-nya diameternya 25 ya, bisa harus beda ya, kalau tadi mungkin masih dianggap sama ya, supaya bisa masuk kan lubang antara rivet dan lubangnya itu kan harus ukurannya beda. Ada kan Anda tahu ada di di gambar ini ada suwean kan ya, ada toleransinya kan gitu. Ini contoh aja yang diameter rivetnya 22 tapi diameter lubangnya 25. Pertanyaannya hitunglah axial tension force-nya P-nya ini. P-nya harus berapa gitu ya maksudnya dengan atau berapa tegangan yang terjadi. Ini pertanyaannya yang nggak jelas, mungkin kita lihat aja. Oke, ini yang diketahui ya, yang diketahui tegangan tarik lowable-nya berarti ini punyanya siapa? Punyanya plat atau punyanya rivet kalau tegangan tarik ini? Punyanya siapa? Plat apa rivet? Plat. Ya,
plat ya, yang kena tensel kan plat ya. Yang kena tensel kan plat 136 megapascal. Kemudian tegangan geser rivet, ini sudah dijelaskan ya, ini tegangan rivet 102 megapascal. Tegangan piring itu 330 megapascal. Ini piring ini enggak jelas ini punyanya plat atau punyanya rivet ya. Kalau melihat tadi yang dihitung tadi yang apa? Plat apa yang rivet? Yang plat ya, kan tadi. Oke, enggak apa-apa kita cek lagi. Sekarang solusinya ya tadi ini dianggap sama. Semua dibagi P ini dibagi ke masing-masing ini menjadi seperempat. Jadi ini asumsi distribusinya shear stress-nya pada rivet ini adalah P seperempat. Jadi masing-masing menerima 4, maaf. Ya kan, rivetnya tadi berarti gaya gesernya labelnya kan 102 ya. Yang ditanya P tadi mungkin ya. Jadi yang ditanya P manapun tadi ketiga-tiganya. Jadi di sini karena rivet kita pakai geser rivet besarnya 102 kita bandingkan dengan ini maka P-nya berapa kan label P-nya yang boleh maksimum yang boleh karena materialnya sudah tahu ya. Ini kita masukkan materialnya yang ditanyakan berapa P yang mampu didukung oleh material rivet yang tegangannya sekian. Maka di sini ketemu P-shape-nya karena ini diameter rivet ya bukan lubang ya. Diameter rivet kan 22 tadi, maka akan ketemu supaya aman, maka gaya tariknya tadi maksimal ya, yang maksimal adalah 155 kN. Itu dari sisi rivet. Kemudian dari sisi plate, ya karena ada 4 lubang, maka dia ini diganti 4 ya, 4 hole. Hole-nya itu berarti karena ini plat berarti berapa? 22 apa 25? Lebarnya tadi, lebar lubangnya tadi atau diameter lubangnya kita pakai yang berapa? 25. 25, pakai 25 ya. Jadi ini 25 1,36 ini berapa nilainya? Ini ya 4 kali 25 karena ada 4 lubang kan ya. 4 diameter berarti. Jadi P amannya kalau kita melihat dengan material platnya segitu, maka dia mampu menarik beban 163,2 kN. Ini jadi pat aman ya. Kemudian dari piring, jadi P/4 dibagi D kali T ya, sama dengan 330. Maka kita dapatkan P-nya, ini nggak pakai 22 ya, berarti ini punyanya siapa? Ini punyanya pat apa punyanya piringnya rivet ini kalau melihat ini? Ya agak jelas, tapi yang menekan itu kan piringnya ya, sorry, yang menekan itu kan rivetnya ya. Meskipun diameter luarnya adalah berapa tadi 25, tapi yang menyentuh kan ya yang bersentuhan kan diameter rivetnya. Coba kita lihat gambarnya tadi yang piring tadi. Tear out. Ya ini ya. Yang menyentuh kan diameter rivetnya ini. Meskipun diameternya ini lebih besar, tapi yang saling bersentuhan kan ya yang diameter kecilnya ya. Nggak mungkin yang besar menyentuh yang kecil. Jadi
tetap meskipun itu punyanya plat, piring punyanya plat maupun piring punyanya ini adalah diameternya rivet ya, itu. Oke, jadi itu adalah ya, diameter rivetnya. Oke, jadi ada 3 yang berbeda di sini. Kalau kita berdasarkan gesernya, rivet yang aman 155 kN, kemudian dari sisi tensile-nya yang besarnya adalah 163,2 kN, dari sisi bearingnya 174,2 kN. Dari ketiga P ini, supaya Anda aman, Anda pilih yang mana yang dipakai untuk menentukan aman tidaknya. Yang mana? Yang terbesar atau yang terkecil? Dari 3 ini. Yang terbesar, Pak. Yang terbesar. Yakin? Atau ada penjelasan? Mungkin boleh menebak, tapi ada punya logiknya enggak, punya penjelasannya enggak? Kalau Katanya? yang paling besar aman, mestinya yang paling kecil juga aman, Pak. Enggak kebalik. Ingat, ini yang dimasukkan materialnya ya, tegangan yang izinnya ini yang sudah punyanya material. Jadi ini beban maksimal yang bisa diterima. Beban maksimal yang diterima. Artinya kalau lebih besar dari itu, dia tidak aman. Artinya gini, kalau saya kasih 155, berarti yang tensile sama bearingnya aman enggak? Kan aman. Saya punya beban maksimal 155, ini kan lebih kecil dari 163. Ya kan? Ini lebih kecil dari 174. Kan berarti tensile-nya aman, shape-nya aman, kan gitu, apa? Bearing-nya aman, kan begitu. Paham? Iya, Pak, Jadi, paham, Pak. jadi ini kan mencari amannya ya. Jadi kalau amannya itu yang tegangan, kalau tadi kan kita hitung. Tapi karena kita sudah tahu materialnya ini dimasukkan sebagai tegangannya karena dia kan nggak boleh dilewati ya. Jadi ini tadi konsepnya kan ini. Bentar ya. Jadi konsepnya Anda memasukkan angka ini gitu loh, bukan memasukkan yang B-nya ini. Ya, Anda kali ini kan Anda menghitung dulu kalau ini lebih kecil dari ini kan aman gitu ya. Sekarang kan karena Anda sudah ini Anda ganti dengan ini, kan berarti ini menyatakan P atau F di sini yang maksimal yang mampu ditahan oleh dia sendiri kan gitu. Karena sudah Anda ini bukan hasil perhitungan tapi ini sudah dari materialnya itu. Karena kita akan menyatakan kalau saya pakai material ini aman enggak kan begitu. Jadi artinya di sini yang Anda dapatkan ini itu adalah beban maksimal yang boleh untuk material tersebut. Ya tadi kan material rivet kan sudah punya ya. Rivet itu mempunyai maksimalnya sekian. Sorry, tensile-nya sekian, rivetnya sekian, bearing-nya sekian. Oke. Ya itu Anda kan mencari P-nya kan gitu ya. Berarti kalau saya kasih materialnya sekian ini, maka P maksimal yang boleh, ya, beban maksimum yang boleh diberikan itu adalah 155. Lebih besar tidak boleh, kan gitu. Lebih kecil boleh. Ya, juga begitu. Untuk yang tensile juga begitu. Maksimalnya 163. Untuk bearingnya juga begitu 174. Artinya kalau Anda kasih 155, ini sudah batasnya dia ya. Rivetnya aman, tenselnya aman, bearingnya aman, kan gitu. Semua aman kan gitu. Jangan sampai kalau Anda pakai ini 174 yang maksimum ini
Yang aman cuma bearingnya, tapi tenselnya gagal, kemudian gesernya gagal, kan begitu. Ya, jadi Anda berpikir hitungan itu yang sisi kiri, kalau kita pakai material itu yang sisi kanan ya. Jadi berarti menyatakan kalau saya pakai material ini, maka P maksimal yang boleh itu sekian. Kenapa kok seperti ini? Ini pertanyaannya. Jadi di pasaran, orang itu material itu sesuatu yang rahasia. Ya. Jadi biasanya Anda beli rivet itu ya, yang diperlihatkan itu bukan rivet ini materialnya seperti ini, sifatnya enggak gitu. Dia hanya diberi sifat material rivet ini mampu menahan beban sekian. Ngerti maksud saya? Secara praktis itu material biasanya tidak ditunjukkan. Karena itu merupakan rumusnya ya. Jadi itu rahasia perusahaan. Nah, sehingga kecuali kalau Anda lihat di buku-buku penelitian itu pun masih yang sangat dasar ya, yang dinyatakan di angka-angka itu rumus dasar, tapi dalamnya sendiri kadang tidak dinyatakan. Itu tahu ya maksud saya. Jadi kalau Anda mencari sesuatu, biasanya yang disebutkan itu kemampuannya ini, rivet ini kemampuannya sekian. Materialnya apa, dia nggak akan ngasih tahu. Jadi material ini mampu menerima beban 155 Newton. Kemudian untuk tensilnya mampu menerima 163,2 kN yang bearingnya segini. Sehingga Anda harus mengasih ini the safe factor cost which does not cause failure neither in the shear nor in the tensile nor in bearing is baseline adalah 155 kN. Paham ya? Jadi jangan terbalik, Anda ngitung susah-susah, kesimpulannya terbalik. Rusak nanti ya, keliru nanti terus dibuat, ternyata gagal, kan gitu. Anda yang salah, kan engineering yang Anda salah, kan gitu. Ya, jadi jangan sampai salah kesimpulan. Anda sudah susah-susah ngitung banyak, Anda salah kesimpulan. Baik, itu ya. Baik. Oke, waktunya masih, mudah-mudahan bisa selesai. Nah, sekarang contoh kedua, ini tentang tear out ya. Ya, ini pada gambar ini diasumsikan diameter rivetnya 20 mili, menyambung plat dengan lebar 110 mili, kemudian allowable bearingnya 120, dan shear sama ya soalnya, cuma ini satu shear-nya rivetnya 60 megapascal. Ini pertanyaannya berapa minimal thickness tiap platnya yang mampu ya, ini jadi yang ditanyakan sekarang tebal platnya yang mampu diberikan oleh material tersebut. Kemudian every tensile stress-nya berapa. Jadi ini asumsi diameter hole-nya ya, diameter hole-nya 25. Jadi every tensile-nya ya, ini pertanyaannya tensile-nya. Baik, kita coba lihat for shear rivet-nya ya, kita pakai kali 1 mudah ya, tinggal kita langsung aja. Berarti karena rivetnya tadi gesernya 60, berarti P-nya maksimal yang boleh diberikan adalah ini, yaitu menjadi berapa ini, 18,8 kN ya, atau 1.800
18.849,5 Newton untuk shear rivetnya. Ya, kemudian tebalnya kan belum ya ini. Sehingga untuk bearing plate-nya adalah sekian ini, ya karena kita nggak tahu berapa besar ini P-nya ya. P-nya kita masukkan ke bearing supaya kita dapat, kalau di rumus ini kan nggak ada tebal. Nah, sehingga kita ini rumus bearing plate, kita masukkan P-nya tadi, supaya kita ketemu tebalnya. Berarti tebal yang paling, kalau ini apa? Tebal yang paling kecil apa tebal yang paling maksimal? Nantinya angka 7 ini, 785 ini. Tebal minimum apa tebal maksimum? Yang mampu didukung oleh P. Gimana? Tebal minimum atau tebal maksimum? Ya, ini tebal minimum. Nanti kalau saya kasih lebih tebal ya lebih aman kan gitu. Dengan beban P ini dia mampu didukung kalau tebal minimumnya ini 785. Tapi kalau lebih tebal ya tambah aman kan gitu. Jadi ini tebal minimum ya. Yang bisa di ini. Semakin tebal kan semakin aman. Itu. Kemudian ini tegangan rata-rata tenselnya tadi, ini kita masukkan aja B-nya, maka tegangan rata-rata platnya adalah 28,25 Pascal. Ya, jadi mungkin Anda perlu dipahami ya maksud soal itu fungsinya apa. Ini Anda tahu ini maksimum atau maksimum itu di buku dia tidak dijelaskan, tapi Anda harus berlogika kira-kira ini maksudnya apa. Yang minimum atau yang maksimum. Tadi kalau tadi beban P tadi yang maksimum atau minimum, itu kan harus Anda punya logik. Baik. Oke, mungkin waktunya masih tidak terlalu banyak ya, mungkin agak saya percepat supaya rivet ini bisa selesai. Ini kita masih dalam rangka beban sentris ya, belum beban eksentris ya. Makanya saya agak percepat sendiri, ini ada satu soal lagi, ada 2 soal lagi. Nah, ini sekarang double rivet ya. Sekarang kalau tadi single lap joint, ini double lap joint ya. Oh, double rivet, maksudnya double rivet lap joint. Oh ya, berarti tadi ya, kalau tadi single rivet, ini double rivet dengan tebal 15 mili platnya, kemudian diameter rivetnya. Diameter dan pitch-nya ya, diameter dan pitch-nya, diameternya 25, pitch-nya 75. Kemudian ultimate stress-nya untuk tensionnya 400, 320 untuk shear, kemudian 640 megapascal untuk crushing itu yang itu ya, crushing itu yang tear out apa yang yang bearing ya, apa nanti kita lihat crushing itu yang mana. Kemudian dapatkan minimum force-nya per pit yang tidak akan merusak join ya, gaya minimum yang akan tidak merusak join. Yang aman ya, gaya minimum yang aman yang tidak merusak join. Kemudian dikasih faktor 4 ya, dapatkan aktualnya. Oke. Jadi kita lihat satu persatu. Ini supaya lebih
mudah Anda dari cerita ini Anda tulis ya, T yang mana, D yang mana, P yang mana, dan seterusnya sesuai dengan ini, supaya kita tinggal memasukkan di rumusnya. Jadi di sini yang force per pitch-nya ya, ini double rivet. Ini enggak ada gambarnya yang dimaksud double rivet lap join itu berarti anu ya, oke. Di ini masih ini ya, jadi coba saya kasih gambarnya ya, supaya Anda jelas maksudnya. Double rivet itu kan yang ini ya. Ada nggak yang gambar singlenya? Ya ini kan double rivet. Kecil aja ya, supaya hanya untuk bisa membayangkan aja. Nggak keluar gambarnya. Iya, jadi yang ditanyakan di sini fungsinya seperti ini. Kemudian ini kan untuk apa ini? Ultimate tariknya ya. Jadi ultimate tariknya luasnya kan penampangnya ini ya. Jadi P per dikurangi D kan lubangnya ini, jadi ini lebih ke platnya. Cuma sekarang ini dikasih materialnya yang tariknya itu berapa tadi? Yang tensilenya 400 kan ya, ini kan tensil ya 400. Kenapa 400 kan ini yang tensil? Jadi ini tarik platnya sehingga P-nya adalah 300 kilonewton. Kemudian yang geser di sini karena double di sini ada angka 2 di sini, berarti dua kalinya ya. Jadi kan ini N, ini rumusnya, N itu adalah jumlahnya, jumlah luasannya. Ini adalah penampangnya, satu rivet, ini gesernya rivet ya. Ini untuk rivet. Kalau kita rivet, kita akan dapatkan 431,2 kilonewton ya. Kemudian yang crushing resistant itu yang biring itu ya, maksudnya crushing resistant itu yang biring. Jadi itu tuh biringnya kan ada 2, berarti yang atas dan bawah ya, makanya itu ada N-nya 2 jumlahnya, sehingga kita akan dapatkan crushing-nya atau biringnya adalah 4.800 ini. Nah, pertanyaannya sama di sini. Mana yang kita pakai dari 300, 314, 460 supaya aman kan gitu. Ya, sama seperti tadi kita pilih yang paling kecil. Kalau ini aman, berarti yang ini juga aman kan gitu. Karena ini gaya minimum yang boleh diberikan ya, artinya maksimum ya. Artinya maksimum, gaya maksimum. Kalau minimum kan di atasnya boleh kan. Ini sepertinya keliru memberikan, jadi
gaya maksimum yang boleh itu adalah ya ini 300. Karena kalau 300 ini aman, indikasi 300 ini masih aman, 300 masih aman kan gitu. Jadi ini mungkin salah statement ya. Ini buku aja bisa salah ya maksudnya. Oke, jadi seperti itu ya. Paham ini? Ini contoh kayak tadi tapi ini untuk double lab ya, bukan single lab. Cuma masih satu saja anunya rivetnya. Oke. Bentar saya kena angin ini batuk-batuk terus. Ya, sekarang kalau kita kasih angka keamanan berapa tadi? 4 ya. Maka berapa lusifnya? Ya, berarti lusifnya ya dibagi 4, 300 dibagi 4. Yang 300 tadi kan paling semua aman ya. Ya, untuk lebih amannya lagi ya harus 70 dibagi 4. Sehingga kalau kita hitung kembali ya, maka akan Anda dapatkan beban yang aman untuk semuanya dengan angka keamanan 4 ya. 4 itu artinya Anda keraguan Anda itu atau mungkin Anda hal-hal yang tidak kita hitung itu kita kurang yakin ya, dikasih angka keamanan 4, yaitu dasarnya 4 apa itu panjang ceritanya. Jadi ini untuk aja. Jadi kalau Anda menghitungnya nggak yakin ya Anda kasih angka keamanan yang tinggi. Atau untuk kasus-kasus tertentu, kalau statis itu biasanya 4 itu masih sudah terlalu besar ya. Statis itu biasanya 2. Kalau dinamis agak banyak, dari beban yang kita nggak tahu, kita kasih besar karena kita nggak tahu yang lain-lainnya. Oke lah, jadi dari ini berarti untuk kasus ini karena angka keamanannya 4, maka Anda harus mengasih gayanya ini supaya aman dan keamanannya 4, Anda harus kasih berapa tadi? 75 kilonewton. Gitu ya. Itu cara yang berikutnya ini. Oke, soal terakhir untuk yang eksentris. Jadi karena 75 Newton ini Anda hitung ulang ya, menghitung berapa tegangan yang terjadi ya tentunya Anda hitung ya. Jadi tadi hitung ulang dengan memasukkan angka 75, maka yang terjadi adalah tegangan normalnya adalah atau tenselnya 100 megapascal, kemudian gesernya 76,4, dan crushing-nya adalah 100 megapascal yang tentunya masih kecil, lebih kecil dari yang diketahui nih. Jadi yang diketahui ini kan tadi berapa tadi? 400 megapascal, 320, dan 640 karena Anda memilih angka keamanan 4, jadi lebih ke 4 kali dari yang ini kan. Ya, itu cara menghitungnya. Ini saya ambil dari banyak sumber ya, mungkin tidak hanya di satu buku, di Sikle tidak ada kayaknya ini dari buku yang lain. Contoh-contohnya. Nah, sekarang soal yang lain tentang efisiensi ya. Tadi kita belum pernah membahas efisiensi. Jadi kalau Anda pakai single rivet dengan dia tebal platnya 6 mili dan diameter rivetnya sekian, dan kemudian mempunyai pitnya 50 mili, double rivet, maka pertanyaannya ini adalah
tegangan izinnya ya masing-masing. Pertanyaannya berapa efisiensinya dari join tersebut. Ya, jadi di sini kita melihat single join dulu ya, first join. Kita lihat efisiensinya berapa. Ya, pitnya adalah 50 mili. Ya, diameternya sekian, pitch-nya 50 mili. Sekarang kita lihat dari mulai tir resisten plate ya, tiring resisten itu ya tensile ya, tensile plate, shear itu untuk rivet dan trussing itu adalah tiringnya. Jadi dari sisi tir resisten plate Anda hitung ya P-nya berapa, P dikurangi D ya diameternya kan ini, maka ketemu gayanya sekian 2001 kilonewton, 1,6 kilonewton. Kemudian dari shearingnya, gesernya untuk single ya, ketemu 28,278 kilonewton ya, kalau ini saya kasih koma dalam kilonewton. Kemudian untuk crushing, ketemu sekian ini. Nah, sekarang untuk strength join-nya, jadi tadi yang kita pilih ya, tadi kan ini ya, kita 21, ini yang kita pilih yang mana tadi? Berarti yang kita pilih yang mana? Yang 21,6, 28, ini 21,6 lagi ya, berarti yang kita pilih mana? 21 apa 28? Yang mana yang kita pilih? 21, Pak. 21 ya. Ya ini, semua ini 21 ya, strength join-nya. Kemudian kita lihat kalau tanpa rivet ya, jadi solid plate, tegangannya berapa ya, tinggal gayanya adalah pitch-nya, pitch itu ya, lebar platnya ya. Lebar platnya tadi 50 mili ya, 50 mili. Pitch itu lebar platnya. Kali T kali ini sekarang 36 kan, berarti Anda dapatkan berapa, kalau tanpa adanya rivet, tanpa lubang itu sekian. Nah, sehingga efisiensinya berapa? Ya, tentunya ini kan jadi berkurang. Harusnya kalau tanpa lubang harus mampu menerima beban 36 kilonewton, tapi dengan adanya lubang karena rivet tadi menjadi 21, berarti efisiensinya berapa? 21,6 dibagi 36 kilonewton, jadi berapa? 60%. Jadi efisiensi sambungannya adalah 60% kalau kita pakai single lap join ya. Kemudian kalau kita pakai double, tapi dengan pitch-nya 65 ya, kita hitung lagi semua, ketemu yang paling kecil berapa tadi, ini sekarang ini 32 ya, ketemu 32. Kemudian efisiensinya tadi berapa, yang tanpa ini 46 tadi kan ya, tanpa rivet 46, maka efisiensinya ya 32.400 dibagi 46, efisiensinya 6,9,2%. Ya, itu ya, jadi cara menghitung efisiensi tahu ya. Jadi ini untuk menghitung efisiensi sambungan rivet itu seperti ini caranya. Baik, waktunya masih berapa?
Masih 30 menit ya. Baik, kita beralih ya. Sekarang tadi kita pakai axial load. Dipahami soal, perhatikan itu lap atau boot join, kemudian perhatikan single atau double shear. Jika alloy ini tapi aktual tadi, gimana panjang-panjang berapa ini harus yang pertimbangkan. Sekarang kita yang ke eccentric load. Ini mungkin akan Anda pahami kalau sudah jalan ya. Apa tuh eccentric load? Jadi kadang tadi rivet join tadi tidak hanya menerima beban centric load ya, bisa menjadi eccentric load. Tadi ini bebannya di sini tapi sambungannya di sini dan bebannya ini ke arah menjadi momen ya. Kalau tadi kan P-nya di sini ya, di sumbu ya, sumbu dengan ini. Sekarang dia dikasih beban yang menimbulkan momen, itu intinya. Nah, bagaimana sekarang melihat, mengukur kekuatannya masing-masing rivet. Contohnya seperti ini, kita memasang suatu alat yang jauh dari kolomnya di sini sejauh A ini. Ini kita rivet gitu ya. Bagaimana distribusi bebannya ya. Jadi ya konsepnya sama seperti yang sudah Anda kenal ya. Jadi Anda memindahkan gaya ini sejauh A, maka akan kena, ini saya pindah ke sini, ada P-nya pindah sini, tentunya akan menimbulkan momen sebesar A kali P kan ini. Jadi momen A kali P. Sehingga pada masing-masing rivet akan kena beban kombinasi. Kombinasi karena sentris tadi sudah kita bawa ke sini kan ke pusatnya kan berarti menjadi sentris yang dinyatakan merah ya. Kemudian ada momen di sini. Nah, ini karena momennya ini ke arah CW, maka reaksinya ke arah CW. Jadi semua ini mengarah ke CW yang biru ini. Nah, cuma distribusinya apakah sama ya tergantung dari jaraknya terhadap ini. Sehingga Anda harus bisa menentukan titik beratnya dulu ya. Jadi Anda harus bisa menentukan titik beratnya dulu di mana center of gravity dari susunan rivet atau bisa juga bolt ya. Itu di mana. Jadi Anda tentukan dulu pusatnya. Kemudian Anda tentukan jarak-jaraknya berapa yang tegak lurus terhadap momen tadi. Itu. Baru nanti dijumlahkan. Ya, untuk bisa tahu berapa masing-masingnya ini ya, momen totalnya ini kan M sama dengan P kali A. Maka kita dapatkan dari ini F4 kali D4, F1 kali D1 dan seterusnya berjumlah. Jadi totalnya ini kan harus sama dengan ini supaya seimbang kan ya. Karena ini berputar ke CW, yang lainnya ke CW. Jadi ini ya, gaya resisten dari setiap standar itu adalah kebalikan berbanding lurus ya, dengan jarak. Jadi ini rumus 1 ya, rumus 1. Kemudian rumus 2 tadi mengikuti hukum ini, di mana rasionya ini banding terbalik ya, F dengan D1 sama dengan F2 dengan D2 dan seterusnya. Sehingga Anda masukkan di sini, misalkan di sini berarti kalau F2 terhadap S1, jadi ini kita buat supaya sama semua ya. F1, F2, F3 itu kan nggak ketahui berapa. Ya, kalau kita tahu F1, F1 masuk ke sini kan F2, F3, F4 dapat. Maka ini saya substitusikan. Semua F ini saya substitusikan ke dalam bentuk F1 ya. Berarti F2 adalah D2 per D1 kali F1 kan gitu. F3 juga begitu ke dalam F1. F4 juga begitu. Setelah kita ketemu ini, masukkan di rumus PA ini, maka akan Anda dapatkan berapa
F1 masing-masing. Untuk F1 tahu, F2 tahu, F3 tahu, F41. Hingga Anda nanti ngitungnya mana berdasarkan yang terbesar di antara tadi. Nah, ini sudah dimasukkan ya tadi. F1-nya, F2-nya masuk. F3-nya masuk dalam bentuk F1 semua. Sehingga akan Anda dapatkan berapa F1-nya. Atau kalau Anda ingin dapat F yang lain mengikuti rumus ini, ya Anda tinggal bagi ini. Nanti ini I jadi 1 sampai 4 kalau kasus ini. Nah, sehingga Anda sudah dapatkan masing-masing ini F1-nya tahu, F2-nya tahu, F3-nya tahu, F4-nya tahu, maka Anda pakai resultan gaya. Jadi misalkan di rivet 1 kena gaya ini ke sana, ini arahnya ke sana, resultannya berapa. Ini ke sana, resultannya jadi lebih kecil, lebih kecil. Nah, sekarang kita pilih mana yang untuk menghitung. Berarti yang kita hitung adalah yang besar di sini. Beban yang terbesar yang diberikan itu yang kita pakai untuk menghitung. Ya, jadi itu ya, intinya Anda mencari gaya pada masing-masing rivet. Ya, Anda harus tahu titik beratnya dari rangkaian rivet itu. Yang pertama dicari titik beratnya dulu, baru ini bisa Anda masukkan, Anda bagi, kemudian Anda mencari momen masing-masing rivet ya. Jadi yang pertama Anda harus tahu bagaimana mencari titik berat rangkaian ya. Tahu ya ini kalau ada koordinat-koordinat ini maka titik beratnya seperti tadi ya. Seperti biasa mencari titik berat X1 kali luasan dibagi jumlah luasan totalnya gitu ya. Ini untuk X, ini untuk Y. Jadi yang pertama prosedur eksentrisitas loading, cari posisi sentral gravity, kemudian hitung jarak dan garis gaya tadi untuk bisa mengetahui gaya ya. Perkirakan rivet yang terbebani maksimum tadi kita cari, kalau sudah ketemu kita resultankan mana yang maksimum, kemudian pakai persamaan untuk menyelesaikannya ya. Ini sama berapa? Kemudian hitung resultan gaya akibat shear dan torsi ya. Tadi kan kena torsi. Ini kita hanya menghitung yang rivetnya ya. Kita hanya menghitung yang rivetkan. Didapat gaya maksimum yang diizinkan. Jadi F-nya tadi yang maksimum berapa. Jadi F-nya ini maksimum berapa yang mampu didukung oleh 4 rivet ini. Yaitu bisa berlaku untuk rivet maupun bisa berlaku untuk baut. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita ke latihan terakhir? Ya, kita coba ada latihan. Oh, ini eksentrisitas saja di sini. Jadi, misalkan ini bebannya di sini ya, F di sini. Jadi ada 3 rivet A, B, C yang berjarak 6. Kemudian bebannya ini ke sini. Bebannya kalau ditarik garis lurus itu ketemu di titik A. Nah, sehingga masing-masing ini kena beban berapa, kan itu pertanyaan tadi. Kena momen berapa. Ya, untuk bisa ke situ Anda harus mencari titik berat dari susunan ini. Karena ini susunannya jaraknya sama, ya titik beratnya gampang ya, dicari di tengah di sini. Sehingga kita tahu momennya adalah F kali E kan ya. Nah, sehingga dari ini akan ketemu kita geser ke sini, maka akan ada gaya geser yang sama sebesar F, F, F,
dibagi 3 ya, karena ini ada 3, F bagi 3. Kemudian sekarang tinggal kita mencari momennya. Momennya ya tentunya adalah tegak lurus terhadap ini. Anda harus mencari E-nya ini jaraknya berapa. Ya. Jadi setelah ketemu F bagi 3 kan sama ya, arahnya F3 itu sejajar semua, baru dikali momen, gaya momen pada A, B, C. Ini kalau Anda lihat dari momennya di sini, di titik A lengannya tidak ada ya. Apa ada nih Mas? Di titik A, oke, ini kan karena kita geser di sini ya, di sini, maka jaraknya momen A ya ini TA di sini. Ini TA ya, jadi jaraknya di sini berarti kalau kita lihat jarak terhadap ini berarti tegak lurus ini ya. Tegak lurus ini, TA-nya tegak lurus di sini. Kemudian di titik B, ya karena ini digeser di pusat B, ya berarti tidak ada jarak kan ya, berarti tidak ada momen di sini. Sorry. Kemudian di titik C jaraknya cukup jauh, menimbulkan momen ke arah mana? Kalau ini gayanya di sini, kan berarti dia akan menimbulkan momen ini nggak jelas ya, ini kan momennya di A. Oke, jadi ini kena momen oke ya. Momennya kan tergantung dari pusat ya, jaraknya ini ganti torsinya kan berarti ke sana ya, ini tegak lurus ke sana, ini ke sana, karena ini kan menimbulkan momen ke arah CCW, berarti dia harus memutar ke arah CCW ya. Oke, jadi ini kalau kita geser ke sini, ini menimbulkan ini, ya ini kebalikannya, sehingga ini TA-nya ke bawah dan ini ke atas. Oke, jadi sudah ketemu itu ya. Ini menguraikan saja ya. Kalau saya kasih beban ini menguraikan saja. Nanti detailnya Anda lebih maksimum mana ini? Yang A atau yang C? Melihat ini resultannya. Berarti di A ya, lebih panjang RA-nya ini ya. Resultan itu kan RA, ini RC, ini R. Jadi lebih panjang, lebih besar dari di RA-nya. Mungkin ini soal yang real, yang tadi ini soal real. Jadi bagaimana mencari masing-masing. Ya, jadi ini bebannya eksentrisitasnya 500, ya ini Anda geser di tengah. Ya, ini pusat beratnya gampang ya karena sederhana di tengah. Ya, kemudian masing-masing kena geser ini. Atau bisa jadi kalau boleh searah, boleh berlawanan, dan ini kalau ini dibuat searah, ini dipindah ke sana 45, jadi semua kena 45, PS-nya ini 45, 45, 45, kena PS semua. Kemudian ini putarnya adalah ke CW, nanti semua akan memutar ke CW. Ya besarnya masing-masing cuma beda, ya jaraknya beda-beda. Karena pusatnya di sini, maka di sini jaraknya sekian, maka akan kena beban F3. Ya kita belum tahu berapa ya, F3, F2, F1, dan seterusnya. Tapi yang jelas kita tahu arahnya, tapi kita belum tahu besarnya ya. Belum tahu besarnya. Nah, sehingga dari gambar ini Anda sudah bisa melihat mana yang akan lebih besar ya. Dari sisi sudut maupun ini kita bisa tahu yang besar meragukan ya, antara 3 dan 9 ini mana yang lebih besar. Kalau yang lainnya jelas kecil ya, karena ada yang
dikurangi ya, kalau arahnya berlawanan kan dikurangi, misalkan ini PS sama F4-nya ke atas kan ini kecil. Kemudian kalau ada sudutnya lebih besar dari 90 kan menjadi kecil resultannya ya. Jadi yang kita amati adalah sudut yang lebih kecil dari 90 yang akan menyebabkan resultannya lebih besar dari penyusunnya begitu. Ya berarti kita masih meragukan note 3 dan 9, maka kita harus hitung semuanya ya. Jadi kita dapatkan cos 3, cos 9 itu sama nilainya. Ya cuma arahnya saja di sini beda. Jadi resultan dari shear-nya ini hanya di shear rivet ya. Maka resultannya adalah ini R3. R3-nya ini adalah PS ditambah F3. Ini kuadrat ya mestinya ya. Pangkat 3. Kemudian ditambah ini kan rumus kosinus ya. Jadi rumusnya ini rumus mencari ini berdasarkan sudutnya ini. Maka Anda dapatkan ini. Yang nilainya kalau dimasukkan akan ketemu 26.600. Jadi baik R3 maupun R9 sama ya karena sudutnya sama. Karena jaraknya juga sama, menghasilkan sudut yang sama sehingga besarnya sama yaitu sebesar 26,600 Newton. Jadi beda ya, kita kasih beban aksial sama eksentris ya. Akan ada tambahan ini, tambahan gaya momen ini yang harus kita resultankan untuk mendapat resultan. Sehingga dari beban ini Anda hitung lagi luasannya apakah sama atau tidak. Ini 6 langsung dijumlah ya, mungkin apakah lebih besar. Ya, hitung di sini, kalau 6 di sini R6-nya adalah PS ditambah F6. Ya, nggak terlalu besar ya, ini hanya 19,8 kN. Ya, sehingga kita yang pakai adalah menghitung. Anda boleh, kalau ingin nggak sama, boleh diameternya ya, karena masing-masing bebannya tidak sama, Anda buat diameternya nggak sama, boleh. Tapi kalau dibuat sama, berarti Anda menghitungnya berdasarkan yang paling besar. Itu. Jadi tulisan ini ditentukan secara grafik dengan gambar ini ya. Kita dapatkan maksimum shear-nya, resultannya di mana. Dan jika dia adalah diameter rivet, maka maksimumnya ini akan kita dapatkan berapa? Ya, intinya itu ya. Jadi berarti kalau Anda membuat diameter yang sama supaya bebannya kuat semua, maka dengan beban berapa tadi 26.000 kita dapatkan berapa diameter rivetnya. Jadi diameternya ketemu 29 mm. Jadi rivet itu ukurannya hanya standar ya, sehingga kalau harus Anda cari yang lebih besar ya, jangan yang lebih kecil. Misalkan ketemu 29, yang ada rivetnya misalkan 28 dan 30 itu. Jangan ambil yang 28 ya, ambil yang lebih besar. Supaya dia mampu lebih kuat menahan bebannya kan gitu. Oke lah itu saya kira. Jadi yang ini macam-macam rivet bentuknya ya, Anda bisa lihat di tabel. Bentuk kepalanya macam-macam di sini. Panjangnya juga macam-macam, ada standarnya ya. Rivet untuk tujuan macam-macam, ini untuk di bawah 12 mili diameternya, itu bentuknya seperti ini. Kemudian yang di atas 2 mili bentuknya kepalanya seperti ini, panjangnya seperti ini, semua ada standarnya ya. Semua ada standarnya. Dan yang lain-lain. Untuk boiler pun juga ada sendiri ya, rivet head untuk boiler juga ada sendiri-sendiri. Oke, itu saya kira waktunya pas ya.
2,5 jam, kurang 3 menit. Untuk absennya mungkin supaya belum tertutup sesuai jamnya. Ini absennya 15.52. Tolong absen dulu sebelum jamnya habis karena saya set 2,5 jam. Silakan absen dulu. Sudah absennya? Baik, karena ini materinya campuran ya, tidak hanya di Sigli, mungkin saya akan share. Kalau saya share harus saya PDF-kan dulu. Mungkin supaya nggak lupa, saya share sekarang di Zoom aja. Saya share di Zoom.